Wa anil Mustawrid bin Shaddad dari sahabat Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, beliau berkata, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya, tidaklah dunia, fil akhirati, kalau dibanding dengan akhirat, illa, kecuali, mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi, seperti jika seseorang meletakkan jemarinya di lautan lepas, fal yandur bima yarji, kemudian dia melihat seberapa persen air yang dibawa oleh jemarinya dibanding dengan lautan lepas itu sendiri. Inilah yang menjadikan kita selama itu merenung. Sebesar-besarnya dunia, sebanyak-banyaknya dunia, ternyata kalaupun dibanding dengan urusan akhirat, seperti seandainya seseorang itu mencelupkan jemarinya ke lautan lepas, kemudian ditarik, ada bebasahan yang ada di jemari dibanding dengan lautan lepas. Lautan lepas adalah akhirat, dan bebasahan yang ada di jemari itu adalah dunia. Dan begitu juga semua kenikmatan yang ada di dunia, kalau dibanding dengan kenikmatan yang ada di akhirat, tidak ada apa-apanya. Bahkan sepanjang-panjangnya seorang hidup di dunia, tetap dibanding kehidupannya nanti di akhirat, seperti jemari yang dicelupkan ke laut, kemudian diangkat. Karena hidup di akhirat nanti adalah hidup yang tidak berbatas selamanya. Dan kenikmatan di akhirat adalah tidak bisa digambarkan. Malainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah mata ini melihat keindahan yang ada di surga nanti. Dan juga tidak pernah kita mendengar kayak apa sih. Orang tidak bisa menyifati surga. Keindahan yang luar biasa. Perlu kita bangun keyakinan ini. Perlu kita banyak merenung. Dan memang betul, kita mendengar cerita kaya. Qarun sendiri sudah meninggalkan dunia itu berapa ratus tahun yang lalu. Dan kita juga mendengar kisah orang-orang kaya yang ada di kiri kanan kita yang sekarang sudah dikubur. Mungkin kita mendengar cerita orang kaya pada zaman-zaman terdahulu dan sudah tidak ada lagi di dunia. Bahkan mungkin sudah diwaris atau direbut oleh orang lain hartanya. Dan begitu seterusnya. Dan kita pun saat ini memang hidup di atas bumi ini. Akan tapi lihat, beberapa ratus tahun yang lalu kita sekedar cerita. Kekayaan yang kita kumpulkan pun tidak ada. Rumah megah, mobil mewah pun sudah tidak dinisbatkan kepada kita lagi. Dan semuanya seperti itu. Dan ternyata sangat kecil, sangat sebentar sekali hidup kita itu. Kita seperti orang numpang lewat kalau orang paham. Tiba-tiba sudah dikubur. Rencana si panjang, seolah-olah tidak mati. Itu kan rencana kita. Akan tapi hakikatnya itu sebentar, lihat. Tiba-tiba kita sudah dikenang oleh cucu kita. Oh, mbahku. Sudah dikubur, ini mbah kita. Dulu tahun 2000 berapa itu hidup. Masya Allah. Dia kaya raya. Tapi sekarang, kubur, mati mbah kita. Semua dari kita seperti itu. Nah inilah kalau kita itu hanya membanggakan dunia, itu berakhir. Hanya sekedar cerita. Tapi yang kita banggakan akhir. Jika yang kita banggakan adalah akhirat, abadi yang menyanjung adalah Allah nanti di akhirat. Bahkan Nabi pun menyanjung. Nabi SAW menyanjung kita nanti di akhirat. Ini. Jadi Nabi selalu mengajak merenung. Enak-enaknya sampai kemarin dikatakan bahwasanya kalau kita menemukan orang yang paling kaya di dunia, paling nikmat di dunia, paling mendapatkan karunia di dunia, kemudian dicelup di neraka sebentar nyes begitu, apakah masih bisa kebayang enaknya dunia? Sudah nggak ada kebayangnya. Hilang dengan gara-gara siksa yang sebentar tadi. Begitu juga jika ada orang di dunia ini sengsara, sakit, waduh, segala macam penyakit ada di dalamnya. Setiap kali keluar rumah sakit, waduh, ada dipotong sininya, dirobek situ, dibor sini, wah, sakit terus. Akan tapi waktu nanti di akhirat, lewat surga maklap begitu tak suruh ingat, masih ada rasa sakit yang dahulu hilang hanya gara-gara kena tiupan surga saja sudah hilang. Begitu indahnya nanti di surga. Itulah yang dikatakan malainun ra'at, mata tidak pernah melihat. Baik. Ini Nabi itu mengajak berenung. Seperti itulah, dan kita harus tahu berapa tahun kita akan di dunia ini, dengan kekayaan kita pun, dengan kemegahan kita, dengan jabatan kita, itu semua adalah sebentar dan akan berlalu. Termasuk makom
makom ilmu yang katanya kiai besar dengan jamaahnya, itu juga sementara, sesaat saja. Kalau tidak tulus ya akan sia-sia, hanya digemari orang di dunia, disenangi orang di dunia, dan di akhirat pun juga tidak ada. Sebab ini bukan tujuan, akan tapi tujuannya adalah setiap orang yang belajar dengan seseorang itu adalah semoga menjadi tabungan nanti di akhirat, kan begitu. Harus begitu yang ada di hatinya siapapun yang mengajari orang. Bukan hanya urusan besar-besaran jamaah atau gede-gedean pondok pesantren. Pondok pesantren akan hancur bersama gempa. Bersama hancurnya bumi ini pun akan hancur. Akan tapi nilai dan makna daripada pembangunan pondok pesantren itulah yang akan dibawa di akhirat nanti. Ayo kita semuanya cerdas dengan ini semuanya.